Selama ini kita ngira Kaisar Nero itu cuma dikenal karena satu hal, tirani yang membakar kotanya sendiri, Roma. Iya kah? Tapi ternyata ada satu sisi lain yang jauh lebih kontroversial dan anehnya ini jarang banget dibahas. Jadi di puncak kejayaannya, penguasa Roma ini menggelar sebuah pesta dan ritual pernikahan yang jujur aja benar-benar di luar nalar. Dia nggak nikah sama putri bangsawan loh. Nero justru menikah dengan seorang pria, dan gokilnya lagi, dia secara terang-terangan ngambil peran sebagai pengantin wanita. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya hal kayak gini bisa beneran kejadian? Coba deh, kita mundur sebentar ke tahun 64 Masehi. Pas itu, Nero lagi ada di puncak kekuasaan absolutnya. Maksudnya, dia bisa ngelakuin apa aja. Dan sejarah mencatat, dia nggak cuma ngelakuin satu, tapi dua upacara pernikahan sesama jenis yang super mewah dan, ini dia yang bikin kaget, dilakukan secara publik. Jelas aja para elit Romawi saat itu langsung jantungan. Ini bukan gosip miring yang disembunyiin di lorong istana ya. Ini beneran tontonan terbuka yang sengaja dirancang buat dipamerin ke seluruh elit politik Roma. Nah, mari kita bedah dua sosok utama di balik skandal gila ini. Di satu sisi, ada mantan budak bernama Pythagoras. Pas nikah sama dia, Nero benar-benar dandan habis-habisan jadi pengantin wanita. Dia bahkan pakai flameum, itu loh, kerudung pengantin oranye tradisional khas perempuan Romawi. Totalitas banget kan? Terus, di sisi lain, ada pemuda tampan bernama Sporus. Nero ini nikah sama Sporus nggak lama setelah istri keduanya, Poppaea Sabina, meninggal. Tapi bedanya, di pernikahan kedua ini, Nero muter balik perannya dan bertindak sebagai suami. Tapi cerita soal Sporus ini, aduh ini tragis dan kejam banget sih. Nero nggak cuma sekedar nikahin dia. Karena wajah Sporus ini dibilang mirip banget sama mendiang istrinya, si kaisar nyuruh supaya pemuda malang ini dikebiri paksa biar kelihatan lebih feminin. Gila kan? Habis itu Nero ngasih dia mas kawin resmi, didandanin pakai baju permaisuri, dan diarak keliling kota Roma. Sporus bahkan dipaksa buat dipanggil nyonya atau permaisuri. Di titik ini dia udah nggak diperlakukan sebagai manusia lagi, tapi cuma jadi semacam kanvas kosong, sebuah properti tanpa wajah buat ngehidupin lagi sosok istri Nero yang udah mati. Sekarang kalian mungkin mikir, masa sih? Jangan-jangan ini cuma mitos atau fiksi doang? Eits, tunggu dulu. Kalau kita lihat catatan akademisnya, sejarawan kuno sekelas Tacitus, Suetonius, dan Cassius Dio itu nyatet peristiwa ini dengan sangat-sangat detail. Padahal nih, mereka itu secara politik musuhannya Nero loh. Tapi karena catatan mereka semua konsisten, ini ngebuktiin kalau upacara nyeleneh itu bukan sekedar hoaks atau karangan musuh politik. Ini adalah fakta empiris yang benar-benar tercatat tebal dalam sejarah Roma. Buat paham seberapa parah sebenarnya skandal ini, kita harus ngerti dulu soal dasar hukum Romawi, tepatnya konsep iustum matrimonium, alias pernikahan sah Romawi. Secara konstitusi nih, yang namanya pernikahan itu super ketat. Cuma diakui antara satu pria dan satu wanita. Tujuannya, ya cuma satu, buat ngehasilin ahli waris yang sah. Jadi, tindakan Nero ini bukan cuma eksentrik atau unik. Ini benar-benar tindakan ilegal yang nabrak konstitusi dan ibarat tamparan keras ke muka para bangsawan yang sangat mendewakan tradisi suci mereka. Kebayangkan gimana jijiknya para elit politik waktu itu? Tapi masalahnya mereka nggak berdaya buat ngelawan secara langsung. Akhirnya rasa frustrasi mereka cuma bisa dikeluarin lewat sindiran-sindiran gelap. Ada satu lelucon terkenal di masa itu yang bunyinya kira-kira gini. Seandainya aja ayahmu punya ambisi yang sama dan hidup dengan pasangan cowok juga. Dalam banget kan? Intinya mereka tuh diam-diam ngarep bapaknya Nero nikah sama cowok aja biar tiran kayak Nero nggak pernah lahir ke dunia buat ngancurin tatanan negara. Nah, disinilah letak ledakan pemikirannya. Di zaman modern ini, kadang kita gampang banget mikir, wah mungkin pernikahan Nero ini semacam prototipe awal dari kebebasan berekspresi ya. Tapi kata para ahli modern, kayak sejarawan David Woods, kesimpulan kayak gitu tuh salah kaprah. Ini adalah sebuah kesalahan kategori dalam ngebaca sejarah. Kejadian ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan cinta, romansa, apalagi simbol kebebasan progresif. Sama sekali nggak. Terus kalau bukan soal cinta, apa dong pesan politik kelam di baliknya? Kebenarannya tuh gini, pernikahan ini sebenarnya adalah pertunjukan ekses kekuasaan absolut tanpa batas. Nero sengaja pakai ritual suci cuma buat ngelecehin moralitas bangsawan Roma. Dia pengen pamer ke seluruh dunia bahwa seorang kaisar itu bisa dengan gampang ngubah pria jadi wanita atau ngangkat bugak jadi anggota keluarga kerajaan cuma lewat satu titah aja. Buat Nero, manusia di sekitarnya itu murni cuma properti tanpa identitas, boneka buat muasin egonya dan ngebuktiin kalau dia ada di atas hukum Tuhan dan manusia.
Ada satu detail sejarah yang menurutku sangat puitis, tapi juga nyayat hati banget. Jadi, menjelang akhir kekuasaan Nero, Sporus ngasih dia sebuah cincin sebagai hadiah pernikahan. Cincin itu ada ukiran kisah Proserpina. Kalian tahu kan, mitos soal gadis muda yang diculik dan diseret paksa ke dunia bawah sama dewa kematian? Detail ini berlian banget sekaligus ngeri, karena cincin itu seakan jadi simbol bisu dari realitas gelap Sporus sendiri, penundukan paksa yang nggak bisa dia hindari, dan lenyapnya identitas asli dia di bawah bayang-bayang sang tiran. Dan kalau kita telusurin timeline kekacauan ini, nasib Sporus setelah jatuhnya Nero itu makin bikin miris. Tahun 68 Masehi, Nero akhirnya bunuh diri. Tapi penderitaan Sporus nggak berhenti di situ. Dia malah dijadiin piala politik. Bayangin dia dioper-oper cepet banget dari satu penguasa ke penguasa lain. Diklaim sama Nymphidius, terus diambil sama Kaisar Otto, sampai akhirnya jatuh ke tangan Vitellius. Parahnya lagi, Vitellius ini mau pakai Sporus buat pertunjukan gladiator publik, buat mereka ulang mitos kelam Proserpina tadi. Daripada harus nanggung penghinaan sebrutal itu, Sporus akhirnya milih buat mengakhiri hidupnya sendiri di usia yang masih sangat muda, 20 tahun. Jadi, pelajaran filosofis apa yang bisa kita ambil dari analisis ini? Skandal sejarah yang kelam ini ngasih kita satu peringatan keras, bahwa di bawah cengkeraman tirani, identitas individu dan tradisi itu gampang banget dihancurin cuma demi hiburan sang penguasa. Dalam kehidupan kita sekarang, ini ngingetin kita kalau tanpa adanya integritas hukum, ritual semegah dan sesakral apapun pada akhirnya cuma bakal jadi sandiwara ilusi yang kosong. Sejarah itu sebenarnya nggak pernah benar-benar mati. Dia cuma berganti wajah aja. Dan ini ninggalin kita dengan satu pemikiran yang lumayan provokatif. Coba deh tanyain ke diri kalian sendiri. Menurutmu, kalau ada seorang penguasa di zaman kita sekarang ini yang punya kekuasaan absolut persis kayak Nero, gimana reaksi kita? Apakah masyarakat bakal tetap diam nerima nasib? Atau akankah kita bangkit buat melawannya? Sebuah pertanyaan yang pantas banget buat kita renungin bareng-bareng. Terima kasih udah ngikutin penjelasan mendalam kita kali ini. Semoga dari masa lalu yang kelam, kita bisa melangkah ke depan dengan jauh lebih bijak. Penjelasan materi ini dipersembahkan oleh Peduli Sahabat, merangkul harapan, menata masa depan. Teruslah kritis, belajar dari sejarah, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.